Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Nah, saat ini kita berharap wabah yang melanda negeri kita semoga cepat berlalu agar kita bisa bertemu di sekolah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai teks eksposisi. Ya, di materi kita pada kali ini yaitu teks eksposisi. Apa-apa saja yang akan dibahas? Yang pertama yaitu menelaah apa itu teks eksposisi. Sedangkan yang kedua menuliskan kembali teks eksposisi. Silakan kalian simak materi pembelajaran berikut ini. Teks eksposisi. Pertama yang akan kita bahas yaitu menelaah informasi teks eksposisi. Jadi, apa itu teks eksposisi? Eksposisi merupakan teks yang bertujuan untuk menerangkan, menjelaskan atau menjabarkan suatu hal atau objek dengan gaya penulisan yang singkat, padat dan akurat. Jadi itu pengertian dari teks eksposisi. Sedangkan teks eksposisi memiliki karakteristik sebagai berikut. Karakteristik yang pertama yaitu berupa tulisan yang memberikan pengertian dan pengetahuan. Jadi karakteristik yang pertama itu memberikan pengertian dan pengetahuan. Yang kedua, menjawab pertanyaan tentang unsur apa, mengapa, kapan dan bagaimana. Tidak ada unsur mengapa, apa, kapan, dan bagaimana. Sedangkan karakteristik yang ketiga disampaikan secara lugas dengan menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi. Karakteristik yang keempat yaitu bersifat netral, tidak memaksa pembaca. Jadi dia bersifat netral, tidak memaksa pembacanya. Yang kedua yaitu jenis-jenis paragraf eksposisi. Jadi teks eksposisi memiliki beberapa jenis paragraf. Yang pertama, eksposisi definisi merupakan paragraf yang isinya mengenai batasan pengertian tentang suatu yang akan dibahas. Sedangkan jenis yang kedua, eksposisi proses merupakan karangan yang sering ditemukan dalam buku-buku petunjuk pembuatan, penggunaan atau cara-cara tertentu. Jenis yang ketiga, eksposisi klasifikasi merupakan paragraf yang isinya membagi sesuatu mengelompokkan dalam kategori. Sedangkan jenis yang keempat, eksposisi ilustrasi atau contoh merupakan paragraf yang pengembangannya menggunakan gambaran sederhana. Sedangkan jenis yang kelima, eksposisi perbandingan merupakan paragraf yang mencoba menerangkan ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkan dengan hal lainnya. Jadi ada 5 jenis paragraf teks eksposisi. Yang berikutnya, eksposisi perbandingan merupakan paragraf yang berisi pertentangan antara suatu dengan sesuatu lain. Biasanya menggunakan akan tetapi, meskipun begitu. Sedangkan jenis yang terakhir, eksposisi laporan merupakan paragraf yang berisi laporan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang tengah terjadi. Ya, jadi ada 7 jenis teks eksposisi. Yang berikutnya yaitu fakta dan opini dalam teks eksposisi. Jadi ada fakta, ada opini. Apa itu fakta? Fakta merupakan suatu hal yang tidak diragukan kebenarannya. Ciri fakta yaitu benar-benar terjadi dan memiliki bukti. Sedangkan opini merupakan suatu pendapat, anggapan atau perkiraan seseorang baik secara individu maupun kelompok. Ya. Yang berikutnya yaitu unsur-unsur teks eksposisi. Yang pertama, permasalahan, argumentasi, rekomendasi. Ya, jadi unsur teks eksposisi ada 3. Permasalahan, argumentasi, dan rekomendasi. Yang pertama, permasalahan.
Permasalahan adalah topik yang menjadi pokok bahasan yang hendak diselesaikan oleh penulis dengan memberikan solusi-solusi. Jadi harus ada solusi dalam permasalahan. Yang berikutnya, argumentasi adalah pendapat yang dikemukakan oleh penulis yang disertai dengan alasan logis. Jadi kamu memberikan alasan harus dengan alasan yang logis atau masuk akal. Yang ketiga yaitu rekomendasi. Rekomendasi adalah kritik, saran atau solusi yang diajukan penulis atas permasalahan tersebut. Teks eksposisi selalu diakhiri dengan ajakan penulis terhadap pembaca untuk melakukan sesuatu dengan permasalahan yang dibahas. Jadi unsur teks eksposisi ini ada 3. Yang berikutnya yaitu menuliskan simpulan isi teks eksposisi. Untuk menuliskan simpulan teks eksposisi, kita harus menemukan gagasan pokoknya terlebih dahulu. Gagasan pokok tersebut terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Jadi menuliskan simpulan ini, kamu bisa menemukannya di awal atau di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama membaca teks aslinya. Jadi kamu baca teks aslinya terlebih dahulu. Setelah itu mencatat gagasan utama dan gagasan pokoknya. Setelah kamu catat gagasan pokok dan gagasan utama, kamu mereproduksi gagasan menjadi suatu simpulan. Jadi kamu ulang kembali, kamu buat kembali teks tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.